Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan satu gulung benang dengan merek Polycherry unit juga, ukuran D18. Bisa menggunakan hakpen ukuran 3 dan 4 dengan berat 100 gram. Kemudian ada alat ukur, jarum tapestri, gunting, dan hakpen. Kita nanti menggunakan hakpen yang nomor 3. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian lihat. Nah, langsung saja kita awali membuat 38 rantai. Tiga 37, 38. Di sini kita sudah membuat 38 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah dengan kelipatan 19. Setelah selesai dengan kelipatan 19, jangan lupa kita tambah dengan 6 rantai. Nah, seperti ini. Jadi total rantai yang kita buat ada 44 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian ujung rantai. Setelah itu kita membuat satu rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik seperti ini. Sebanyak 10 baris. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-10 akhir ya. Nah, di sini kita sudah membuat alas sebanyak 10 baris, jadinya seperti ini. Nah, kenapa untuk bagian barisnya kita tidak sesuaikan dengan kelipatan motifnya? Karena nanti yang kita buat motifnya hanya di bagian depan dan belakang tas. Jadi untuk bagian samping nanti hanya kita isi dengan DC. Seperti itu ya. Nah, sekarang langsung saja kita akan membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC. Kita nanti bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Nah, untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sebelum kita masuk ke pondasi yang kedua, kita akan beri penanda di bagian tepi pondasi ya, supaya nanti lebih mudah kita membuat motifnya.
kita siapkan 4 penanda seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pondasi yang kedua, kita akan beri penanda di bagian pondasi yang pertama yang kita beri dengan atau kita isi dengan 2 SC. Jadi yang bagian tepi alas ini yang kita isi dengan 2 SC, kita beri penanda di SC yang pertama seperti ini. Nah, ini kita untuk lubang tepi alas yang kita isi dengan 2 SC, kita beri penanda di SC yang kedua. Kemudian untuk penanda yang ini kita beri di bagian SC yang pertama. Dan ini SC yang kedua. Seperti ini. Jadi antara penanda untuk lebarnya ini jumlahnya ada 10 SC. Nah, seperti itu ya. Untuk di bagian sini pun juga sama, ada 10 SC dari bagian yang kita beri penanda. Nah, seperti itu. Kita lanjut membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, kita slip stitch di lubang SC selanjutnya. Nah, kemudian membuat 3 rantai. Lalu kita membuat DC memutar. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Kita lepas, kita isi dengan 1 DC di setiap lubang, kita pasang lagi. Nah, di bagian DC yang ini ya, yang kita isi di lubang penanda, lanjut membuat DC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian lubang penanda, kita isi dengan 1 DC. Nah, kemudian di lubang DC kita pasang lagi penandanya seperti ini. Kemudian kita slip stitch di lubang 3 rantai yang awal. Kita lanjut masuk ke pondasi yang ketiga. Caranya sama seperti pondasi yang kedua. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat pondasi sampai di baris ke-4 ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-4 akhir untuk pondasinya. Sudah sampai di pondasi ke-4 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini. Untuk pondasi yang keempat, sekarang kita masuk ke motif ya. Langsung saja di sini kita membuat DC sampai di bagian penanda. Kita awali membuat 3 rantai, lalu membuat DC di setiap lubang.
Sudah sampai di penanda, kita isi dengan 1 DC. Kemudian penandanya kita ganti di lubang DC yang atas. Kita lanjut membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 5 DC. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat 3 rantai. Kita skip 5 lubang. Membuat 4 DC. Seperti ini, kemudian membuat 3 rantai. Kita skip 2 lubang, membuat 4 DC. Kemudian membuat 3 rantai. Kita skip 5 lubang, membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 5 DC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama seperti motif yang awal. Membuat 3 rantai. Kita skip 6 lubang. Maksudnya kita skip 5 lubang. Masuk di lubang ke-6. Membuat 4 DC. Seperti ini, membuat 3 rantai. Kita skip 2 lubang. Masuk di lubang yang ketiga, membuat 4 DC. Membuat 3 rantai. Kita skip 5 lubang, membuat DC di setiap lubang sampai di bagian penanda. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lanjut, lakukan cara yang sama. Kita membuat DC di setiap lubang sampai di bagian penanda sini. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 DC di setiap lubang sampai terkumpul 5 DC. Lalu lakukan cara yang sama seperti motif yang awal ini ya. Kita nanti bertemu di bagian penanda yang terakhir. Sudah sampai di bagian penanda yang terakhir. Kita slip stitch di bagian 3 rantai yang awal. Kita lanjut di baris motif selanjutnya. Caranya sama. Membuat 3 rantai.
lalu membuat DC sampai di bagian DC yang ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah sampai di motif seperti ini, untuk DC yang bagian lebar tas ke atas, bisa kita lepas penandanya. Nah, di sini kita lepas ya. Jadi kalau seperti ini hitungannya sudah pas. Untuk lebar ada 10 lubang dan untuk bagian DC yang ini sampai bagian ke lebar ada 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya DC bagian belakang yang ini dan sampai ke bagian depan ini ada 20 DC ya. Kalau kita hitung. Nah, untuk penanda tidak usah dipasang lagi. Tidak apa-apa supaya lebih mudah. Kita terfokus di motifnya. Membuat 2 rantai. Kemudian membuat DC di bagian front push. Seperti ini, sudah membuat 4 DC di bagian front push, lalu membuat 2 rantai. Masuk di lubang 3 rantai, kita membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 2 kali. Nah, kita membuat motif puff sebanyak 3 ya. Dengan pengambilan benang sebanyak 2 kali. Nah, setelah membuat motif puff sebanyak 3, kita membuat 2 rantai, lanjut membuat DC di bagian front push. Kemudian membuat 2 rantai, lanjut di setiap lubang DC yang ini masing-masing kita isi dengan 1 DC. Seperti ini motif yang dihasilkan. Lanjut membuat 2 rantai, membuat DC di bagian front push sebanyak 4 DC. Membuat 2 rantai, kemudian membuat motif puff sebanyak 3, pengambilan benang 2 kali. Membuat 2 rantai, kemudian membuat 4 DC di bagian front push.
membuat 2 rantai. Nah, kita lanjut membuat DC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama, kita isi DC di setiap lubang sampai di bagian DC. Untuk motifnya ini nanti kita sesuaikan dengan motif yang awal ini ya. Caranya sama persis. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di bagian penanda yang akhir. Sudah sampai di bagian penanda yang akhir, kita lepas. Lanjut membuat DC, kemudian kita slip stitch di lubang 3 rantai yang awal. Kita masuk di baris selanjutnya membuat 3 rantai. Kemudian lakukan cara yang sama, kita membuat DC di setiap lubang seperti ini. Sampai di bagian DC yang ini ya. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian batas DC, kemudian membuat 1 rantai. Setelah itu kita membuat DC together atau DC yang ditahan sebanyak 4 masuk di bagian front push. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang seperti ini. Membuat 2 rantai. Kita masuk di bagian lubang motif puff yang pertama, membuat 4 DC. Membuat 3 rantai. Kita skip 1 lubang, membuat 4 DC. Membuat 2 rantai. Setelah itu membuat 4 DC together masuk di bagian front push. Sudah ada 5 serat benang yang ada di hakpen, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Kita lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita lanjut di bagian selanjutnya, membuat 1 rantai, membuat 4 DC together di bagian front push. Sudah ada 5 serat benang yang ada di hakpen, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 2 rantai. Masuk di lubang motif puff yang pertama, membuat 4 DC. Membuat 3 rantai.
kita skip satu lubang, membuat 4 DC. Membuat 2 rantai. Setelah itu membuat 4 DC together sebanyak, maksudnya membuat 4 DC together di bagian lubang front post. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk di bagian belakang. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Sudah sampai di bagian 3 rantai yang awal, kita slip stitch, kita lanjut di baris selanjutnya membuat 3 rantai. Kemudian membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian batas DC yang ini ya. Sudah sampai di bagian batas DC, membuat 2 rantai. Kita membuat 4 DC di bagian front post. Di 4 DC yang ini ya. Setelah itu kita membuat 2 rantai, masuk di lubang 3 rantai, membuat motif puff sebanyak 3 kali, pengambilan benang 2 kali seperti ini. Setelah itu membuat 2 rantai. Kita masuk membuat 4 DC di bagian front post. Kemudian membuat 2 rantai, lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini jadinya. Kita lanjut membuat 2 rantai, membuat 4 DC di bagian front post, di bagian motif yang ini.
Setelah itu membuat 2 rantai, lanjut membuat motif puff, pengambilan benang sebanyak 2 kali. Kita membuat motif puffnya ada 3 ya. Setelah itu membuat 2 rantai, lanjut membuat 4 DC di bagian front post. Setelah itu membuat 2 rantai. Kita lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk di bagian belakang motif yang ini. Nah, nanti kita bertemu di bagian 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita lanjut slip stitch, kemudian membuat 3 rantai. Kita lanjut di motif selanjutnya, membuat DC di setiap lubang sampai di bagian batas DC yang ini ya. Sudah sampai di bagian batas DC, kemudian membuat 1 rantai. Lalu kita membuat DC together sebanyak 4 kali di bagian front post. Atau membuat 4 DC yang ditahan. Sudah terkumpul 5 serat benang yang ada di hakpen, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian membuat 2 rantai. Setelah itu kita masuk di lubang motif puff yang pertama, membuat 4 DC. Setelah itu membuat 3 rantai. Kita skip 1 lubang, membuat 4 DC. Membuat 2 rantai. Setelah itu kita membuat 4 DC together di bagian front post. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Membuat 1 rantai. Lanjut kita membuat DC di setiap lubang. Setelah itu kita membuat 1 rantai, membuat 4 DC together di bagian front post.
Sudah terkumpul 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat 2 rantai. Masuk di lubang motif puff pertama, membuat 4 DC. Membuat 3 rantai. Skip 1 lubang, membuat 4 DC. Kemudian membuat 2 rantai. Setelah itu membuat 4 DC together di bagian front post. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat 1 rantai. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Kita nanti bertemu di bagian motif terakhir. Nah, caranya sama. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang menuju terakhir ya. Jadi kurang 1 baris lagi, ini sudah yang terakhir. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Langsung saja kita membuat motif di baris terakhir. Caranya sama untuk di bagian lebarnya. Di sini kita tetap membuat 1 DC di setiap lubang sampai di batas DC yang ini. Setelah sampai di batas DC, kita membuat 1 rantai, kemudian membuat 4 DC together atau 4 DC yang ditahan, masuk di bagian front post. Nah, sampai sini motifnya masih sama caranya. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian kita membuat 3 rantai. Lalu kita masuk di lubang motif puff, membuat SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Setelah itu kita membuat 3 rantai, membuat DC together di bagian front post sebanyak 4 kali. Sudah ada 5 serat benang. Seperti ini, membuat 1 rantai, lanjut membuat DC di setiap lubang.
Setelah itu membuat satu rantai, kita lanjut membuat 4 DC together masuk di bagian front post. Membuat 3 rantai. Setelah itu membuat SC di setiap lubang motif puff. Membuat 3 rantai. Lalu membuat 4 DC together. Masuk di lubang front post. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk di bagian yang belakang. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Saatnya kita akan membuat SC memutar. Membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama, membuat satu SC. Lanjut, di setiap lubang kita isi dengan satu SC seperti ini. Setelah itu kita masuk di lubang satu rantai membuat SC, di lubang motif membuat SC, di lubang 3 rantai kita membuat 3 SC. Lanjut di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Di lubang 3 rantai kita isi 3 SC. Di lubang motif kita isi 1 SC, di lubang satu rantai kita isi dengan 1 SC. Kemudian di setiap lubang kita isi dengan 1 SC seperti ini ya. Jadi misalnya rantainya ada 3, kita sesuaikan. Membuat SC juga 3. Jika ada rantai 1, kita isi dengan 1 SC seperti ini. Di setiap lubang kita isi 1. Di lubang 3 rantai kita isi 3. Di lubang motif, kemudian di lubang 1 rantai. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat sebanyak kurang lebih 4-5 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kita bertemu saat mau memasang ring D-nya ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang kedua. Langsung saja kita isi di setiap lubang dengan SC. Sebelum kita lanjut, kita akan pasang ring D-nya terlebih dahulu. Kita memasang ring D di baris kedua. Kita rapikan seperti ini. Nah, setelah itu akan kita pasang. Kita isi sekitar 5 SC di dalam lubang ring D.
Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, lakukan cara yang sama untuk di bagian sisi sebelah kanan. Nah, kita nanti bertemu di baris kelima akhir ya. Sudah sampai di baris kelima akhir, di sini akan kita slip stitch. Kemudian kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Untuk alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner, dan untuk bibir tasnya di sini bisa kita pasang resleting ya. Dan untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle. Cara pembuatan handle teman-teman bisa cek di video yang ini ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.